Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kutiba ay furidha, diwajibkan atas kalian asyam berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana dulu Allah wajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Siapa ini orang-orang yang sebelum kalian? Umat terdahulu. Dan para ahli tafsir dulu umat-umat terdahulu, di antara itu Imam Ibnu Katsir sudah katakan umat-umat terdahulu itu diwajibkan juga berpuasa oleh Allah, tapi caranya berbeda dengan puasa yang kita lakukan. Maaf, waktunya berbeda. Mereka diwajibkan puasa 3 hari dalam setiap bulannya, setiap ayyamul bir, ya. Di dalam setiap bulan, dalam penanggalan Qamariyah, peredaran bulan itu ada ayyamul bir, hari-hari di mana rembulan sempurna warna putihnya, yaitu tanggal 13, 14, 15 dari setiap bulannya. Nah, umat-umat terdahulu mereka wajib berpuasa, tapi dipencar di dalam setiap bulan mereka wajib puasa 3 hari, ya, sehingga kalau mau ditotal puasa wajib mereka dalam 1 tahun itu lebih banyak daripada puasa wajib kita. Kita mungkin 29-30 hari, tapi umat terdahulu puasa wajibnya adalah 36 hari, ya, karena memang mereka 3 hari dalam setiap bulannya, ya. Apa kutiba alal ladzina min qablikum. Namun pada syariat Nabi Muhammad SAW diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa yang dulunya dilakukan oleh umat-umat terdahulu itu tetap ada syariatnya, tapi hukumnya turun dari wajib menjadi sunnah. Makanya kita tetap sunnah berpuasa di ayyamil bir, ya. Berpuasa di ayyamil bir, ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Agar, semoga, la'alla itu artinya supaya, semoga, ya. Artinya kadang-kadang ada orang berpuasa nggak jadi takwa juga. Allah berharap dengan puasa ini kita terdidik, kita keluar di bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Ini goalnya puasa yang pertama, ya. Tujuan puasa yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Kalau kita mau baca ayat-ayatnya, nanti ada 3 kali Allah sebutkan kalimat la'alla, ya. Ini 3 tujuan puasa: la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yashkurun, la'allahum yarshudun. Ada 3 tujuan daripada berpuasa. Yang paling pertama, Allah harapkan dengan puasa kita menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana bisa? Kita harus tahu dulu takwa itu apa sih, ya. Takwa itu adalah definisi yang paling simpel yang suka disebutkan oleh para khatib: imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu disebut dengan takwa. Apa korelasi antara puasa terus tahu-tahu kita menjadi orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah? Ada ulama yang menganalogikan bahwa Ramadan itu ibarat sebuah madrasah, sebuah pendidikan. Apa yang dididik di bulan Ramadan? Hawa nafsu kita, ya. Bulan Ramadan pendidikan hawa nafsu. Kita harus sadar dulu, di dalam hidup ini kita punya 2 musuh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Inna syaitana aduwwan lakum fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan itu adalah musuh kalian, jadikan dia sebagai musuh. Kalau perlakuan kita kan kadang-kadang nggak begitu. Di saat ramai mungkin kita anggap setan itu musuh, kita maki, kita caci, kita anggap kita memusuhi dia. Tapi di saat sendiri seringkali orang yang tadinya mencaci setan menjadi begitu mesra dengan setan. Lakukan semua apa yang diperintahkan, dibisikkan, digodakan kepada dirinya. Jangan begitu. Allah bilang setan itu musuh kalian, jadikan dia musuh, baik dalam keadaan ramai atau dalam keadaan kalian sendirian, ya. Itu musuh pertama. Musuh kedua kita adalah hawa nafsu. Di bulan Ramadan setan ini diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis sahih kita sering dengar bahwa di bulan Ramadan wa turaddu maradatas syayatin, bahwa setan itu dibelenggu goda-godaannya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kadang-kadang ada yang tanya, lah katanya setan dibelenggu di bulan Ramadan, diikat di bulan Ramadan, kok masih banyak sih orang kelakuannya kayak setan? Masih banyak yang maksiat, masih banyak yang melakukan keburukan, masih banyak yang mengundang keburukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setannya diikat, tapi setan ini ibarat pelatih. Hawa nafsu kita itu pemain yang selalu dilatih oleh setannya. Karena udah 11 bulan hawa nafsu ini dididik, dilatih oleh setan. Ketika setannya pergi diikat, hawa nafsu kita ini udah terampil, udah jago, udah hebat buat melakukan kemaksiatan
sendiri. Di bulan Ramadan ajak kita untuk mendidik hawa nafsu kita. Setannya udah diikat sama Allah, udah digampangkan, udah dimudahkan, maka kita tinggal mendidik hawa nafsu kita. Mendidik hawa nafsu di bulan Ramadan hasilnya adalah ketakwaan. Bagaimana bisa? Di bulan Ramadan itu kan orang di luar Ramadan dulu. Di luar Ramadan itu kan orang boleh makan apapun selama halal thayyib. Boleh minum apapun selama halal thayyib. Seorang suami boleh berhubungan badan dengan istrinya dan lain sebagainya. Hal-hal yang tadinya boleh halal thayyib untuk dilakukan di dalam Ramadan tiba-tiba dilarang. Apa nilainya? Diharapkan si hamba tadi menahan diri di bulan Ramadan dari hal-hal yang sebelumnya boleh. Diharapkan ketika keluar dari Ramadan ada hal haram yang menghampiri dirinya, dia berpikir, lah kemarin di bulan Ramadan yang halal aja bisa nggak saya makan, yang halal aja bisa nggak saya minum, nggak saya konsumsi, nggak saya sentuh, masa sekarang di luar Ramadan saya kalah dengan yang haram. Diharapkan ada nilai tersebut, terdidiknya hawa nafsu, sehingga keluar dari Ramadan orang-orang itu menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Menarik. Kenapa bulan Syawal itu dinamakan dengan Syawal? Dari zaman jahiliyah, nama-nama bulan secara bahasa Arab itu nggak berubah. Tetap yang Syawalnya tetap, dari Rajabnya tetap, Sya'bannya tetap, Ramadannya tetap, Syawalnya tetap. Nama bulan itu nggak berubah dari zaman jahiliyah. Cuma nanti Islam merubah filosofi di balik nama bulan tersebut. Contoh, bulan Sya'ban. Secara bahasa Sya'ban itu artinya ranting-ranting. Kenapa dinamakan Sya'ban? Orang jahiliyah dulu, kalau bulan Rajab itu bulan haram, mereka nggak boleh perang, sedangkan mereka hobi berperang, tahan diri nggak mau berperang. Melalui bulan Rajab langsung mereka kumpulkan ranting-ranting kekuatan untuk siap berperang. Makanya bulan itu dinamakan dengan bulan Sya'ban. Setelah Rajab bulan Sya'ban. Islam datang. Islam nggak ubah nama bulannya, tapi Islam ubah filosofinya. Bahwa dinamakan bulan Sya'ban bukan cuma urusan mengumpulkan ranting kekuatan, tapi lebih kepada banyaknya ranting-ranting kebaikan yang dapat dilakukan di bulan tersebut. Namanya tetap filosofinya dirubah. Sya'ban. Ramadan itu orang jahiliyah namakan Ramadan karena itu panas. Kebetulan pas musim panas, Ramadan itu artinya padang pasir yang panas. Islam datang, jadi rubah namanya. Tapi filosofinya dirubah. Bulan ini bernama Ramadan bukan cuma karena urusan musim panas, tapi karena di bulan ini ibarat bara api yang akan membakar dosa umat Islam. Makanya bulan ini dinamakan dengan bulan Ramadan. Filosofinya dirubah. Setelah Ramadan bulan Syawal. Apa artinya Syawal? Naik ke atas. Kenapa orang jahiliyah namakan bulan ini dengan bulan Syawal? Karena di bulan Syawal pada zaman jahiliyah itu musim kawinnya unta. Unta itu kalau ada musim kawin, mereka suka angkat-angkat ekornya ke atas yang betina ini, mengundang pejantannya. Ya? Makanya orang jahiliyah lihat, oh ini musim kawin, unta angkat ekor ke atas, maka bulan ini namanya bulan Syawal. Islam datang, gak dirubah namanya, dirubah filosofinya bahwa bulan ini bernama Syawal bukan cuma urusan unta ekor-ekornya diangkat, tapi karena setelah terdidik di bulan Ramadan diharapkan ketakwaan, keimanan seorang hamba naik ke atas menjadi lebih tinggi, maka bulan itu dinamakan dengan bulan Syawal. La'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah setelah melalui bulan Ramadan. Mungkin itu untuk kesempatan yang singkat ini, sedikit daripada materi terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.